Halo teman-teman, welcome to my channel. Saya Nining, asli Beijing, Tiongkok. Hari ini adalah hari kedua Nining mengadakan kunjungan ke daerah otonom etnis Hui Ningxia di Tiongkok Barat atau Barat Laut di pedalaman Tiongkok. Sekarang Nining dibawa oleh delegasi niaga satu kebun anggur, teman-teman. Nah, di Ningxia ya ada dua jenis hasil pertanian yang sangat terkenal. Salah satunya adalah goji berry dan keduanya adalah wine anggur. Nah, di sini industrinya wine anggurnya adalah tempatnya yang paling terkenal, paling bagus di seluruh Tiongkok. Dan kualitasnya wine itu cukup bagus. Dan sesudah saya datang ke kebun ini, saya merasa terkejut, teman-teman. Mengikuti ini melihat ini pohonnya anggur ini ya, dia agak berbeda dengan pohon yang biasa. Nah, semua batangnya ini adalah satu pohon dan di sampingnya ada. Semuanya mereka miring ke arah yang sama, rapi sekali teman-teman di sini. Pasti pengelolaannya, manajemennya di kebun ini bagus ya. Coba lihat di sebelah sini juga. Dan satu hal yang menarik adalah sekarang di sini anggurnya sudah berbuah tapi masih belum matang, tapi sudah bisa kelihatan warna ungunya ya. Coba lihat. Ini dari bawah ke atas di wilayah ini, di ketinggian ini ada anggur, teman-teman. Coba lihat di sini anggurnya. Dan kalau kami melihat ke atas, tidak ada. Di atasnya adalah daun saja, teman-teman. Jadi ada pekerja di sini, dia memperkenalkan kepada saya bahwa mereka kontrol agar pohon-pohon ini berbuah hanya di ketinggian ini, teman-teman, 60 hingga 80. Di atasnya tidak ada. Karena di tempat ini biar mereka pakai teknologinya, kontrol di sini ada anginnya bagus, biar bisa lebih gampang untuk berbuah. Dan di atasnya adalah daunnya. Jadi bisa kasih gizi kepada bawahnya biarnya bisa berbuah. Dan coba lihat di sini ada pipa. Ini ada pipa. Ini pipanya untuk irigasi, teman-teman. Karena anggurnya adalah sejenis tumbuhan yang cukup tahan kering. Nah, jadi sebenarnya mereka tidak usah terlalu banyak airnya, tetapi di Ningxia, di sini tempatnya agak kering ya. Ini iklimnya adalah kering. Setiap tahun rata-rata turun hujannya hanya rata-rata 200 dan menguapannya rata-rata 700 ke atas. Nah, hampir sampai 900. Jadi makanya di sini termasuk tempatnya yang kering. Makanya mereka harus irigasi juga. Jadi mengambil airnya dari Sungai Kuning ke sini. Tapi katanya ini kasih airnya melalui pipa yang kecil ini tidak usah terlalu banyak, sedikit aja udah bisa tahan. Dan di bawahnya masih ada teknologi tinggi. Katanya di bawah tanah ini sudah dikuburkan alat-alatnya untuk deteksi. Katanya ada sensor. Sensornya bisa merasai kelembabannya tanahnya gimana dan juga lain indikatornya lain gimana itu. Jadi mereka bisa kontrol. Mereka juga akan mengukur itu kekenjangan anginnya gimana dan mereka kontrol. Dan pada musim dingin ada satu rahasia. Pada musim dingin sudah tidak ada buah lagi dan daunnya juga rontok dan di sini hanya tinggal rantingnya yang sudah kering ya, dan mereka akan potongnya ranting-ranting ini di atasnya hanya tinggal batang yang utama aja ya, teman-teman. Dan mereka akan menggali tanahnya dari sini ya untuk memakam untuk menutup batang-batang ini, jadi agar dia bisa dikuburkan di bawah tanah. Di bawah tanah biar dia jangan menjadi kering yang pertama, karena pada musim dingin kering sekali dan dingin sekali, takut barangnya mati. Keduanya bisa membunuhkan hama. Ini adalah satu hal yang asing bagi Nining, teman-teman. Saya sebagai anak kota, saya sama sekali tidak tahu ada cara ini. Nah, katanya kalau untuk menanam anggurnya tidak semua daerah
membutuhkan teknologi atau proses ini. Kalau di Ningxia perlu, karena iklimnya di sini. Begini, kenapa di Ningxia industri anggurnya berkembang, teman-teman? Karena di tempat ini kami bisa coba lihat tanahnya ya. Jadi kami lihat ada tanahnya yang bisa kelihatan itu agak ke pasir. Agak dia kualitasnya seperti ada pasir itu. Jadi tidak cocok untuk menanam pertanian yang lain. Jadi hanya cocok dengan sejumlah pertanian saja, tumbuhan saja. Makanya salah satunya adalah anggur, teman-teman. Anggurnya kalau ditanam di sini, mereka lebih suka yang lebih kering, membutuhkan sedikit air saja. Jadi makanya pemerintah Ningxia, pemerintah Yinchuan, mereka memutuskan dengan minta usulannya dari pakar untuk membangun satu kebun untuk uji coba, sebagai uji coba untuk menanam anggurnya, teman-teman. Jadi industri ini hampir berkembang selama 20 tahun lebih, teman-teman. Sampai sekarang sudah menjadi terkenal. Wine anggurnya tidak hanya di Tiongkok terkenal, tetapi juga dijual di dunia. Bagus. Dan coba kami lihat ini jenisnya anggur ini. Anggur ini dia sekarang masih kecil ya. Masih belum matang, dan dia ciri khasnya adalah dia kulitnya agak tebal dan dagingnya sedikit dan bijinya banyak, teman-teman. Katanya bisa coba. Bisa coba ya, teman-teman. Ini adalah satu buahnya. Boleh makan. Ini bijinya. Bijinya, teman-teman. Dan memang dia kulitnya tebal, teman-teman. Jadi katanya jenis ini tidak cocok untuk sebagai buah-buahan segar untuk langsung dimakan, dijual di market. Tapi sangat cocok untuk dibikin menjadi wine. Nah, ini adalah, mau coba lagi. Cukup manis saya rasa, karena saya tidak suka yang terlalu manis. Saya suka yang agak asam. Ini asam sedikit. Wah, bagus. Sama sekali tidak terasa asam. Teman-teman, mengenai tempat ini saya mau tambah sedikit, teman-teman. Tadi saya sudah melihat ada gambarnya adalah orang sini untuk mengubah keadaan tempat ini di Yinchuan di Ningxia ini. Bagaimana dulunya di sini memang gurun, memang terlantar. Bagaimana melukiskannya? Sama sekali tidak ada tumbuhan. Kelihatannya itu. Coba lihat gambarnya. Dan mereka mengubah tempat ini, menanam. Dan pernah coba berbagai jenis pertanian. Tapi ada yang gagal karena tidak cocok. Dan setelah upayanya selama puluhan tahun, di sini sudah berubah sampai menjadi satu kebun. Mau tambah sedikit, teman-teman. Kebun ini dia katanya masih belum banyak mengandalkan mesin karena mau menyediakan lowongan kerjanya kepada petani di sini. Nah, juga menyediakan lowongan kerjanya kepada lebih banyak orang. Jadi makanya mereka akan rekrut orangnya. Di berusaha ini hanya 300 orang, tapi mereka akan untuk sementara panggil orang lagi untuk bantu mereka untuk melakukan pertanian. Dan paling puncaknya bisa sampai 700. Dan mereka bilang industri anggur ini di Ningxia sudah mendorong atau menyediakan lowongan kerjanya sebanyak 120.000 buah. Nah, cukup bagus dan gajinya cukup bagus ya. Kalau nggak salah itu 1 jamnya belasan yuan, teman-teman. Belasan yuan, sekitar 15 yuan. Enjoy sekali ya jalan-jalan di kebunnya ya. Ini cukup lebar ya, ada antara 2 baris ini. Jadi ada ruangan yang cukup untuk beroperasi, teman-teman. Wow, enak sekali. Dan luasnya berapa? Katanya 1.200 mu. Kalau dihitungkan menjadi hektarnya 80 hektar, teman-teman. Cukup luas, tapi masih belum selesai. Masih ada periode kedua, ketiga.
Saya suka sini karena kalau jalan kaki di sini tidak basah ya. Jadi sepatunya tidak kotor dan di sini kayaknya tidak ada nyamuk, tidak ada banyak serangga. Aman ya, enjoy sekali di sini kalau punya kursi tempat duduk di sini, enjoy minum kopi. Wow, keren banget. Oke. Nanti kami akan pergi ke kilangnya untuk melihat wine-nya gimana teman-teman. Meskipun ini tidak terlalu tahu pengetahuannya wine, bagaimana minumnya, tapi saya juga jadi penasaran bagaimana industri wine anggurnya di sini adalah kota Yinchuan, ibu kota daerah otonom Anhui Ningxia teman-teman. Nah, kebun ini namanya Zhihui Yuanshi. Halo teman-teman, kami sudah pindah ke pabriknya ya, pabriknya Jiuzhuang ini ya. Di sini ada tempat memproduksinya. Wow, langsung ada mesinnya leading dan sudah langsung tercium ada rasanya anggur teman-teman. Kental sekali. Wow. Wow. Gede sekali ya, gede banget. Ini apa? Nggak tahu. Wow. Oh, untuk fermentasi ini. Ini kalau anggurnya bisa jatuh untuk difermentasi dan di bawah ini adalah yang itu. Yang itu. Di sini ada, iya. Oh salah. Ini di bedanya di sini itu adalah warna ini, warna logam ini. Ya ini teman-teman yang tadi itu untuk ke sini untuk fermentasi. Jangan masuk ya, bahaya ya keadaannya. Kita turun. Hati-hati ya. 一共呢是有2种不同类别的发酵罐在我们的左右两侧。 adalah fermentasi 这 teman-teman. 一个呢，我们叫它为橡木发酵罐。 Oh, ini adalah pakai kayu. 那顾名思义，大家可以从名 Ini kayu ek ya, ek. Katanya pakai kayu ini paling cocok untuk membuat wine anggur teman-teman. Tingginya wow. 它的原材料的成本都可以达到将近70万人民币的一个这样的一个金额。就这个设备吗？ 对， 哦， 就原材料一个桶。 对，一个桶。 Wow, setiap tong ini teman-teman harganya bisa sampai 700.000 yuan RMB ini biayanya alat ini. Mahal ya. Kalau untuk membuat wine-nya yang lebih segar ya, mau lebih banyak rasanya buah itu tersimpan itu, biasanya akan pakai yang ini ya, dengan baja ini. Karena di sini ditutupnya sangat padat, oksigennya, udaranya susah masuk teman-teman. Ini adalah beda, kedua jenis ini beda, tapi semuanya fungsinya adalah untuk fermentasi. Tongnya yang terbuat dari baja itu lebih murah ya, satu baris harganya belum sampai 1 tong yang terbuat dari kayu ek itu. Nah sekarang kami masuk ke satu ruangan lagi. Di sini ada alatnya yang lebih tinggi teman-teman. Wow, yang lebih tinggi ini buat wine anggur warna putih teman-teman. Oke, udah keluar dari ruangan fermentasi. Jalan terus. Ini pabrik ini, tempat ini atau berusaha ini luas banget teman-teman. Jadi adalah kebunnya di wilayah ini adalah untuk ada workshop, ada tempat pabrik, juga ada tempatnya untuk hiburan. Dan kalau bisa mau main-main ke sini gratis ya, tidak usah beli tiket teman-teman. Tapi kalau mau ke kebunnya harus minta izin. Wow, pabrik tadi teman-teman besar sekali ya. Wow, nyaman banget. Kalau boleh kerja di sini enak juga. Sejuk hari ini.
Gedung ini, teman-teman, gedung ini adalah gudang wine. Nah, ini adalah nama perusahaan ini, Zhihui Yuanshi. Teman-teman, masuk ke gudangnya. Dekorasi di sini sangat bagus ya. Tidak hanya satu gudang saja, tapi kalau untuk pariwisata bagus juga dan ada unsur-unsurnya budaya Tionghoa, teman-teman. Misalnya di sini, di sudutnya sini ada seekor jiaotu ya, dia salah satu anaknya dari naga. Nah, dia fungsinya apa? Dia bisa menjaga keamanan. Wow. Bagus, kita turun ya ke basement. Dekorasinya keren. Ini bukan botol kosong. Ada isinya, ada beratnya. Saya sudah terasa, sudah rasanya. Ini adalah satu pameran. Wow. Oh, bonsai. Oh, ini ukiran akar kayu, teman-teman. Wow. Budayanya bagus ya, teman-teman. Memperkenalkan sejarahnya wine anggur di Tiongkok ya. Pertama-tama industrinya berkembang dari kota Yantai di provinsi Shandong, bukan dari sini. Dan kalau di sini mereka menemukan di sini iklimnya cocok, makanya sejak tahun 2007 mulai membangun satu kebun anggur yang pertama di Ningxia. Teman-teman, dulunya seperti ini, gurun ya, kopi kayaknya. Tapi sekarang sudah hijau. Sekarang di Tiongkok industrinya sudah matang sekali, punya pakarnya sendiri ya. Misalnya Profesor Tuan Changqing. Nah, ini adalah tempatnya untuk hiburan, ini kebun. Sepanjang setahun ya di sini kerja apa? Nah, ini adalah bulan Maret, kemudian mulai apa ya, berkembang. Kemudian ada ini bunganya mau berbunga. Ini sudah berbunga kemudian, dan ini adalah buahnya yang masih belum matang. Kemudian anggurnya berubah warnanya, teman-teman. Anggurnya sudah menjadi matang, kemudian dipetik. Dipetiknya dengan manusia ada 3 kumpulannya. Yang pertama adalah manusia bisa memilih yang matang. Kalau yang tidak matang tidak dipetik. Ini adalah yang pertama. Dan keduanya, kalau dengan handmade itu bisa mencegah ada hama atau serangga juga dimasukin ke pabriknya, teman-teman. Dan ketiganya adalah lowongan kerja. Ini manusianya mau memilih anggur yang paling bagus, dan ini adalah memasuki anggurnya ke dalam. Ini yang tadi ya kami lihat, dan sudah direndamkan, kemudian masukkan ke dalam tongnya. Wow, kemudian sampai musim dingin mereka akan guntingan rantingnya lagi, dan tadi saya bilang itu mereka menggali tanahnya untuk menguburkan akarnya itu, batangnya itu. Kemudian sampai musim dingin istirahat, nunggu berkembang lagi. Wow. Wow, teman-teman, kita masuk ya. Wow, tercium itu anggurnya, teman-teman. Wah, ini anggurnya, wow. Ini adalah gudangnya ya. Wine-nya sudah dicadang di sini. Teman-teman, tong ini ya juga terbuat dari kayu ek. Nah, kalau wine-nya di dalamnya bisa menerima wanginya dari kayu ini, biar dia bisa lebih enak diminum. Suhunya di sini sekitarnya 18 derajat Celcius. Kalau saya pegang ini, rasanya, wah, rasa sejuk, rasa dingin, teman-teman. Khususnya yang logam ini, bagian logam ini. Ini adalah bahan-bahan wanginya yang bisa ditambahkan, misalnya lavender, misalnya bunga mawar, misalnya yang coklat bisa buat biskuit. Wow. Wow. Kopi.
Wow, lada bisa? Kok bisa? 它不是，比如说它全部在地下，它这 Gimana kesannya Lili di sini? Amazing. Amazing ya. Saya nggak nyangka ternyata wine itu ada macam-macam rasa. Iya, Yang maksudnya biskuit. saya juga tidak pengetahuannya tentang ini ya. Dan bagus ya ini. Dan ternyata wine yang kita minum itu Iya. meskipun rasanya begini, tapi kita nggak tahu ternyata dia tuh dibikin dari Iya. berbagai macam. Iya, ini bahannya sindake. aneh-aneh. Ya, sindakenya bahkan bisa. Dan Wow. jadi itu nggak kecium sebenarnya. Iya, Nggak iya. kecium kalau dia ada barang Mungkin itu. kita tidak bisa tercium, tapi mungkin Iya. orang yang sangat tahu itu mereka bisa langsung tahu isinya apa itu. Iya. Hebat ya. Salah pasti. Karena Ya. baunya Minum wine-nya itu sehat bagi tubuhnya. Oh iya. asal nggak kebanyakan. Karena sudah fermentasi, saya juga tidak banyak. Ini adalah tempat pameran. Wah, ini semua makanan ini terbuat dari batu. Wah, dan di sampingnya wine-nya benar, tapi yang lain semuanya batu, teman-teman. Wow, ini yang mirip dagingnya. Wow, kacang. Wow, wine-nya yang benar. Wah, kemudian apple sih dipotong. Oh, ini juga batu, teman-teman. Anggurnya menarik sekali ya, teman-teman. Displaynya di sini. Wow. Nah, merek wine ini namanya Yuanshi Vineyard. Ya, Vineyard. Dan dia ada beberapa seri, teman-teman. Ini satu seri, dan di bawahnya adalah satu seri lagi. Tempatnya untuk minum wine. Dan kami naik ke lantai 2. Barangkali ada kesempatan untuk mencicipi. Wow. Ke lantai 2 langsung lihat. Entong. Apa ya? Oh, maaf. Hanya tahu 2 huruf saja. Entong. Apa ya? Wow. 今天我们喝到的凉酒是我们的一款茶干白和一款我们的红不倒酒啊。 Teman-teman, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Prosesnya yang pertama ini harus mencicipi alkoholnya, harumnya. Dan ini adalah wine merah. Dan ini adalah teh, teman-teman. Teh dingin. 有点酸，挺淡的，没有什么味儿。这个是一个对啊，但是都挺酸的，差不多。 Yang wine ini rasanya agak tawar. Kalau minum lagi rasanya ada rasanya agak sedikit asam. Ini memang tidak tahu caranya untuk minum wine ya. Maaf ya teman-teman. Cium dulu. Saya rasa ini ada rasanya agak smoke. Tapi barangkali salah. Maaf ya, saya komunikasi dengan teman. Mereka bilang nggak rasa smoke. Mungkin rasa saya salah. Oh, ini tercium udah rasanya asam. Lebih kental ini, lebih kental. Yang tadi itu tidak begitu kental rasanya. Rasanya beda. Selain beda, apa boleh saya bilang? Saya nggak tahu. Ini enak tapi enak. Ya, ini wanginya dari buah-buah ini masih kental, masih terasa.
Gimana rasanya? Tadi sudah minumnya. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk minum, tapi rasanya kalau yang putih itu agak tawar ya. Yang nggak sekuat yang merah. iya. Yang merah itu kayaknya karena aku nggak biasa minum juga ya. Jadi, Iya. Jadi mungkin nggak begitu dong tentang rasa-rasa wine. Tapi yang merah itu lebih dan agak pahit sedikit. Iya. Dan yang putih itu rasanya ada baunya, saya nggak tahu itu bau apa itu. Kalau terciumnya dan minumnya ada lebih baunya wangi yang sedikit. Iya. Oke. Nanti kita belajar. Kalau Anda yang lebih tahu bagaimana minum wine ya, silakan sendiri ke sini ya. Kesini beli minum. Iya. Di Ningxia terdapat 20 lebih perkebunan dan perusahaan wine anggur seperti ini. Semuanya berada di daerah penghasil anggur di kaki bukit timur Gunung Helan. Kami sempat mengunjungi satu perkebunan lagi, yaitu Xige, dan berdialog dengan pendirinya, Bapak Zhang Yanzhi, yang dulu belajar wine di Prancis. 对，宁夏有那个全国最高级别的葡萄酒管理部门，宁夏贺老山东路葡萄酒园区管委会。这个部门的话，在整个管理和规划宁夏葡萄酒产业的发展，所以是像中国葡萄酒当今世界书，不是某一个酒庄，也不是某个就是西哥的梦想，是整个贺老山东路葡萄酒产业的梦想。我觉得宁夏贺老山东路产区这个品牌声量，其实这几年提升是很快的。知道中国葡萄酒，首先他要知道宁夏贺老山东路这个名字，我觉得这是已经成功了一大半了。其实整个中国葡萄酒产业它是相对比较近代的一个产业，大概20-30年的时间。那我们在设备上其实是优于西方这些老牌的葡萄酒酒庄的，因为都是新建酒庄，所有的东西都要新买。Industri anggur tidak hanya membawakan nilai ekonomi di Ningxia, tapi juga sangat mengubah ekologinya. 葡萄酒它是一个我发明的词就是主动环保型的那么一个产业葡萄酒。从17年来的时候，这里的话是就是一片戈壁滩，然后没有高过膝盖的灌木，更不要说一棵树了，就没有绿色这里。那现在的话，大家感觉到它就是一个非常漂亮的一个地方，非常直观的感受，就是这边小动物越来越多了。我有一天看到我们行政部发了一个通知，提醒大家当心有蛇。你能想到在西北这么干旱的地方，蛇会成为一个问题吗？那就是因为环境改善了，这些小动物就越来越多了。Jika Anda berminat minum wine anggur, kami percaya diri untuk merekomendasi wine Ningxia kepada Anda. 葡萄酒它本来就是一个非常多样性的一个事情，非常有趣的事情。你一生不可能只喝一种葡萄酒，对吧？那中国葡萄酒就是世界版图的一个新秀就希望大家通过中国葡萄酒来了解更多中国的故事嘛。